Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang agama dalam perspektif antropologi kognitif. Di sini kami ada 3 orang yang akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Yuli Wahyana. Saya akan membahas tentang agama dan kebudayaan dalam perspektif kebudayaan kognitif. Dan yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Muflih, dia akan membahas tentang tema yaitu asumsi dasar teori antropologi. Dan yang terakhir juga akan dibahas oleh Mas Sabto. Dia akan bertemakan dengan kebudayaan dalam teori antropologi kognitif. Tema yang pertama yaitu membahas tentang kebudayaan dalam perspektif kebudayaan kognitif. Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari kognitif. Kognitif berarti suatu potensi intelektual di mana itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu knowledge, yang kedua itulah comprehension, dan yang ketiga itu adalah application, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang terakhir itulah evaluasi. Itulah pengertian daripada kognitif. Dapat kita simpulkan bahwa kognitif itu ialah suatu potensi intelektual, persoalan yang menyangkut kepada kemampuan rasional atau akal. Di mana akal itu berada? Tentu pada individu masyarakat. Dan teori kognitif ini lebih menekankan kepada upaya untuk mengoptimalkan kemampuan, di mana kemampuan dalam aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Jadi, pengertian kognitif secara umum itu adalah suatu kompetensi intelektual. Jika kita kaitkan dengan budaya, sedangkan pengertian budaya ialah itu suatu gagasan atau tindakan yang dimana gagasan dan tindakan itu yang berasal dari karya manusia, di mana manusia itu mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadi kita kaitkan, bagaimanakah dengan kebudayaan sebagai sistem kognitif? Seorang ahli mengatakan yang bernama Goodenough, dia mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan sistem kognitif. Jadi dia mengatakan bahwa kebudayaan ini memang adalah suatu sistem kognitif, bagian dari kognitif, di mana itu terdiri dari beberapa tahapan juga. Yang pertama itu pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Jadi kita telah ketahui bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif itu terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Di mana hal itu terdapat? Tentu kepercayaan, pengetahuan, dan nilai-nilai itu terdapat di dalam pikiran anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Di sanalah terdapat pengetahuan tersebut. Jadi, teori kebudayaan sebagai sistem kognitif itu adalah suatu pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang terdapat di dalam pikiran-pikiran individual masyarakat. Dalam teori kebudayaan ini, jika dikaitkan dengan antropologi sebagai sistem kognitif atau kebudayaan dalam perspektif antropologi kognitif, itu adalah suatu pendekatan yang sangat idealis untuk mempelajari kondisi manusia. Itu akan dibahas oleh teman kami nanti. Bagaimana pandangan para antropolog sebagai kebudayaan dalam pendekatan antropologi kognitif. Dan di sini saya akan menjelaskan apa teori yang telah dihasilkan oleh budaya sebagai sistem kognitif. Di sini saya menemukan salah satu teori yang dihasilkan adalah bahasa, di mana bahasa ini merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berada di dalam pikiran individual masyarakat dan dapat berpindah-pindah mengikuti perpindahan manusia tersebut. Jadi bahasa ini bisa berubah-ubah tergantung manusia itu berada di tempat mana, dan jika dia berada di sini dia akan berbahasa seperti ini. Jadi kita belajar tentang kebudayaan, kita tidak hanya belajar mengetahui secara nyata atau lahirnya, tetapi kita juga mengetahui secara batinnya atau yang tersembunyi, karena hal tersebut memiliki peran penting sebab perilaku individu itu juga ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. Jadi kesimpulan dari kebudayaan sebagai sistem kognitif ini ialah dapat kita ambil dari pendapat Goodenough ini bahwa kebudayaan itu merupakan bagian dari sistem kognitif, di mana itu terdiri dari pengetahuannya, kepercayaan masyarakat tersebut, dan juga nilai-nilai. Jadi saya itu sekian, dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti pembahasan berikutnya.
Ya, di sini saya atas nama Mufli, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar teori antropologi kognitif. Namun sebelumnya, kita perlu tahu bahwa antropologi kognitif ini merupakan satu tema yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat dalam 15 tahun terakhir ini, dengan penggagasnya yaitu Goodenough. Teori ini juga dikenal dengan istilah ethnoscience atau etnografi baru. Berasal dari bahasa Yunani ethnos yang berarti bangsa dan scientia yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, ethnoscience atau antropologi kognitif merupakan suatu pendekatan idealis dalam mempelajari kondisi manusia, yaitu berfokus pada studi tentang hubungan antara budaya manusia dan pikiran manusia. Antropologi kognitif ini mempelajari bagaimana orang memahami dan mengatur material objek, peristiwa, dan pengalaman yang membentuk dunia mereka, sebagaimana orang yang belajar memahaminya. Ini adalah pendekatan yang menekankan bagaimana orang memahami realitas menurut mereka sendiri, yaitu kognitif kategori adat, bukan berdasarkan dari ahli antropolog. Antropologi kognitif ini berpendapat bahwa peristiwa, perintah masing-masing kebudayaan, material kebudayaan, dan ide-ide dengan kriterianya sendiri. Nah, sekarang masuk ke itu asumsi dasar teori antropologi kognitif. Yang pertama yaitu antropologi kognitif ini memandang kebudayaan sebagai kognisi manusia atau pengetahuan manusia. Menurut Goodenough, kebudayaan itu bukanlah fenomena materialistik, yaitu seperti benda, perilaku, dan emosi, melainkan pengorganisasian dalam hal-hal tersebut, itu bagaimana cara pengaturan hal-hal tersebut itu. Kemudian asumsi yang kedua yaitu memandang adanya kaitan antara bahasa, kebudayaan, dan kognisi manusia. Yaitu kebudayaan itu muncul diawali karena adanya persepsi naluri dari pikiran manusia itu yang bisa kita lihat dari bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya itu pembahasan mengenai kebudayaan dalam antropologi kognitif akan dibahas oleh Saudara Sabto. Menjelaskan materi selanjutnya yaitu kebudayaan dalam teori antropologi kognitif. Kognitif berarti pengetahuan. Teori yang ditawarkan oleh Kessing menyebutkan bahwa untuk suatu kebudayaan merupakan sebuah sistem yang diturunkan secara sosial dari pola-pola kehidupan antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan Goodenough memandang bahwa kebudayaan merupakan suatu pengetahuan bersama yang dipelajari oleh orang lain dan bukan karena adanya faktor keturunan. Keduanya baik Kessing maupun Goodenough itu mempelajari budaya diperoleh dari kognitif atau kegiatan belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Goodenough menjelaskan kembali bahwa budaya merupakan suatu fenomena materi, benda, manusia, tingkah laku, dan sebagainya. Namun menurutnya budaya sendiri merupakan sebuah organisasi dari hal-hal tersebut. Dan Goodenough menyebutkan bahwa kebudayaan itu dimiliki oleh seseorang dengan maksud agar perilaku sesuai dengan aturan budaya, bukan sesuatu yang wujudnya berupa material atau benda-benda. Budaya ada dalam pikiran manusia yang bisa diwujudkan dalam hal berorganisasi antara sesama masyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Goodenough memandang budaya secara epistemologi berada dalam alam yang sama dengan bahasa sebagai aturan individual yang berada di luar dari bidang yang dapat diamati. Jadi, dalam pandangan kognitif, kebudayaan secara epistemologi dipahami seperti bahasa sebagai suatu sistem sandi atau gagasan yang terletak di balik suatu peristiwa atau fenomena yang diamati. Yang harus dicari yaitu bagaimana masyarakat dapat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran, lalu kemudian menerapkan atau menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan dari kebudayaan sebagai sistem kognitif adalah pada sistem atau perangkat pengetahuannya yang merupakan suatu pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat. Dalam jurnal teori-teori tentang budaya milik Kessing, bahasa merupakan satu subsistem dari budaya, di mana peneliti antropologi kognitif berharap atau menduga bahwa metode analisis kebudayaan sebagai sistem kognitif tidak berkembang terlalu jauh di luar usaha pemetaan terhadap daerah-daerah semantik yang terikat secara terbatas dan ketat.
Optimisme penyebaran antropologi kognitif pada awalnya hanya menghasilkan beberapa kepingan karangan deskripsi kultur saja. Bahkan, antropologi kognitif hanya menghasilkan beberapa sketsa tentatif tentang struktur dan organisasi kebudayaan sebagai sistem kognitif secara menyeluruh. Asumsi dari kebudayaan sistem kognitif ini yaitu bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem kognitif dimulai oleh aliran psikologis kognitif, bahwa ide merupakan awal dari segalanya. Adanya kebudayaan tidak hanya diajarkan semata, namun harus melalui pemikiran sendiri untuk menginterpretasikan kebudayaan tersebut. Setiap individu memiliki budaya yang berbeda-beda, di mana perbedaan kebudayaan itu berada pada kognisi keperindividuannya. Goodenough menyatakan bahwa bahasa dan budaya memiliki kesamaan, di mana tata aturan yang berlaku dalam budaya juga ada dalam bahasa. Begitupun sebaliknya. Konsep language dan paralelmik dan etik, fonologi, sintaksis, dan semantik, khususnya metafora juga sering ditentukan bahwa budaya dan bahasa sama-sama dapat dipelajari. Selain itu, budaya dan bahasa juga merupakan suatu sistem abstrak yang memiliki bentuk yang berbeda di setiap kelompok masyarakatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.